Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidil sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadha'il wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal wuduh wal rusuh wa tawbatal nasuh wa salahil jasadi wal ruhani. Al-hadirin wal hadir rahimahullah. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan nikmat-Nya kepada kita, di antaranya izin untuk dapat ke tempat yang kita cintai ini dalam rangka yang pertama talabul ilmi, yang kedua silaturahim, yang ketiga memakmurkan masjid. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita niatkan terus karena Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun telah mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dikasih izin Allah Ta'ala untuk hadir ke tempat yang kita cintai ini. Semoga Allah berikan kekuatan buat kita untuk melakukan apa yang diperintah dan jauhi apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita masuk dalam hadis yang ke-9 di dalam Kitabul Arba'in An-Nawawiyah. Qala musannifu rahimahullahu wa ghafara lahu wa walidayhi wa nafa'ana bihi bid-darain amin. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Jadi saya bawakan dulu kisah daripada biografi periwayat hadisnya. Dulu ada seorang laki-laki bernama Abdus Syam. Abdus Syam itu kalau arti bahasa Indonesianya hamba matahari. Jadi orang namanya Abdus Syam. Nah, ini di antara nama-nama orang-orang jahiliyah zaman dulu sebelum datangnya Islam. Jadi sembarangin nama anak Abdus Syam. Kalau di kita tuh nama anak kadang-kadang Pongki, Sendok, Pacul. Itu karena kita belum memahami Islam dengan baik. Nah, begitu Islam datang, alhamdulillah namanya diganti. Ada yang Abdullah, ada yang Abdurrahman, ada yang Abdurrahim, ada yang Abdul Wahid. Nama-nama Islam. Nah, alhamdulillah sampai kita pun kita namain anak kita kan dapat pakai nama Islam. Ntar yang duluan masuk nama kalau di depannya ada nama Allah. Siapa? Abdurrahman. Itu duluan tuh masuknya tuh Abdurrahim. Nah, berikutnya nanti nama-nama yang di depannya ada nama Rasul. Ahmad, Nasrullah, Muhammad, siapa? Itu keduluan. Yang nggak ada nama Allah, nggak ada nama Rasulnya, yang nanti ada di belakang nanti, ya. Ya, nggak tahu ada nomor berapa. Yang penting masuk surga ya. Nah, jelas berarti sama nomor robek. Ada aja makannya pakai kangkung robek. Maka si Abdus Syam ini, si hamba matahir ini, kampungnya jauh dia. Dia kampungnya di Yaman. Nah, Mekah tuh di tengah, Yaman di bawah, Syam itu di atas, gitu. Syam itu Syria. Nah, inilah perjalanan orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Siapa itu? Orang Bani Quraisy. Orang Bani Quraisy itu kalau perjalanan kalau musim dingin, dia ada
Yaman. Kalau musim panas dia ke Syria, ke Syam. Maka diabadikan di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila fi Quraisyin ila fihim, perjalanan orang-orang Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Perjalanan syita itu musim dingin ke Yaman, was-shayf musim panas ke negeri Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Allah, bukan kepada bait, bukan pada rumah nih. Rabb hadzal bait, pemilik pencipta, pemberi rezeki, pelindung. Siapa dia? Maksudnya ayat ini alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Bani yang Allah cukupkan waktu itu yaitu Bani Quraisy. Makannya dicukupin oleh Allah Ta'ala, bahkan keamanannya pun diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka diabadikan di dalam Al-Quran. Orang Quraisy itu dikasih cukup oleh Allah Ta'ala. Orang Quraisy itu dikasih makmur dan juga dikasih aman. Zahiran wa batinan. Jadi zahirnya dikasih aman, khususnya dikasih aman, itu zahir khusus. Maka kalau khusus itu ya mesti diisi dengan zahir. Jadi kalau khusus yang lapar itu diisi dengan zahir apa? Nasi utuh, nasi ulam, pecel lele, nah itu. Tapi kalau rasa takut, rasa cemas, ngeri, itu khauf, ya, gelisah, resah, bingung sama hidup, terus penyakit nggak baik-baik, itu nggak bisa diisi sama nasi ulam, nggak bisa dikasih pecel lele, nggak bisa. Diisi apa dia? Diisi dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada rasa lapar, makan. Tapi kalau ada rasa takut, cemas, bingung, gelisah, gundah gulana, bawaannya bingung aja. Sampai ngaji juga nyadar makalah matanya bingung aja. Nah itu isi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah datanglah Abu Syam ini kepada Madinah tahun ke-7 Hijriyah. Akhir-akhir Nabi akan meninggal, pulang ke rahmatullah. Lalu kemudian Abu Syam ini ya, dia masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi dan diubahlah namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya siapa? Sahar. Nama kampungnya apa? Daus. Di mana tuh Daus? Di Yaman. Jadi nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi Al-Yamani. Nah. Terus kalau sekarang ada orang dirubah namanya karena kurang bagus, boleh nggak? Boleh. Ikutin sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa ini? Sahabat Rasulullah. Diganti namanya. Nah tahun ke-7 masuk Islam. Tahun 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah, 11 lebih kurang 3 tahun saja bersahabat dengan Rasulullah. Sama-sama makan dengan Nabi, sama-sama ikut perang, sama-sama tahajud, sama-sama sholat, sama-sama berjalan sama Nabi, dan akhirnya berpisah itu tiba. Maka dia pun berpisah dengan Nabi Muhammad SAW di dalam 3 tahun hidupnya selalu bersama Nabi kita Muhammad. Jadi bersama terus dia Rasulullah. Nah itu nikmatnya para sahabat. Nah jarak kita ini sekarang lebih kurang 15 abad lalu. Nggak bisa kita bersama Nabi. Paling-paling nanti kalau dikasih izin sama Allah untuk datang ziarah ke sana. Kita ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tak kalau di makam Rasulullah pasti dekat begitu badan. Karena tadi ada baca sholawat tuh Assalamualaikum jauh. Tapi begitu kita kasih izin Allah Ta'ala di depan makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kalau nggak dekat berbohong itu. Karena bersaking menahan dirinya. Begitu sampai di sana dekat badannya. Mudah-mudahan kita bisa memberi salam kepada Rasulullah di depan makam dari kita Muhammad. Nah kita nggak usah cemas, kita nggak berada di hadapan Nabi, nggak ikut bersama Nabi. Tapi Nabi berjanji, apa janji Nabi? Al-ibadatu bil haraj, siapa yang istiqomah beribadah di dalam situasi yang payah.
di dalam situasi yang banyak fitnah, di dalam situasi banyak pembunuhan, banyak perperangan, banyak bala bencana, atau kondisi kita di dalam kepayahan, tapi kita masih istiqamah kepada Allah untuk beribadah. Apa kata Rasulullah? Kahijratin ilayya. Dia sama seperti hijrah kepadaku, sama seperti mereka yang datang kepadaku ke kota Madinah Al-Munawwarah ketika aku masih hidup. Itu ucapan Rasulullah. Jadi kalau kita masih ibadah istiqamah di dalam kondisi yang kita payah ini, terus kita istiqamah. Payahnya hilang, datang senangnya, tetap istiqamah. Itu kahijratin ilayya, bagaikan orang yang hijrah kepadaku di saat aku masih hidup.